ini saya mau bikin video lagi. Seperti yang kemarin saya bilang kalau saya akan cerita soal kamar ini, tempat buat isolasi dan perawatan pasien COVID. Nah, ini di rumah sakit ini saya dapat ruangan di lantai 2. Jadi ruangannya ini bentuknya ruangan besar gitu, terus disekat pakai kaca gitu. Nah, ini ada 10 pasien yang di lantai 2 ini. Yang cowok ada berapa itu tadi, kayaknya ada 5. Tapi antara 5 ya di ruang besar. Jadi ruangannya ini ada ruangan besar terus disekat jadi 3. Terus saya yang bagian paling depan itu ada 2 pasien. Alhamdulillah dapatnya cewek-cewek semua, ibu-ibu. Terus kemudian masuk lagi di ruang tengah itu agak besar, isinya 6 pasien. Pas kemarin saya masuk itu semuanya cowok, semuanya laki-laki, bapak-bapak gitu, hanya disekat korden seperti itu. Terus ini tadi kok udah ganti pasien. Terus yang ruang tengah yang 6 itu harusnya bapak-bapak, sekarang udah campur lagi jadi ibu-ibu dan bapak-bapak. Syukur alhamdulillahnya saya nggak dapet yang pasien itu barengan sama bapak-bapak, repot nanti. Nah, terus ke belakang lagi ada 2 pasien juga, ibu-ibu. Jadi totalnya ada 10 pasien di lantai 2 ini. Nah, teman-teman, untuk fasilitas ya memang beda sih sama yang suspek kemarin. Kalau yang untuk ruangan suspek kemarin itu memang satu kamar, 1 orang, kamar mandi dalam, jadi nyaman. Saya bisa lepas jilbab, pas di dalam tidur juga nggak usah pakai jilbab. Kalau di sini nggak bisa. Jadi satu bed itu ada 1 CCTV yang ngawasi 24 jam. Jadi memang kami nggak, yang ibu-ibu nggak bisa, benar-benar nggak bisa lepas jilbab. Jadi ini mukena ini saya pakai 24 jam, nggak saya lepas. Kalau pas lepas itu pas di kamar mandi saja. Jadi pas kalau aduh pusing gitu, kan juga kepala ini juga kadang-kadang ngerasa pakai kerudung terus itu juga kalau 24 jam juga nggak nyaman juga. Jadi sekali-sekali harus dilepas gitu. Saya ke kamar mandi udah saya lepas gitu, rasanya masya Allah. Nah, terus terus paling belakang itu kamar mandi. Jadi kalau kemarin itu satu kamar mandi, sekarang 3 kamar mandi untuk 10 pasien, dan tidak ada fasilitas untuk mandi. Jadi hanya untuk BAB saja, karena ruangannya juga gak memungkinkan untuk mandi juga. Jadi semua pasien di sini memang tidak mandi. Nah gitu. Terus apalagi ya, oh iya, untuk ruangannya ruangan kaca lantai 2. Jadi saya kalau mau lihat matahari saya ke ruang wudhu. Jadi ke kamar mandi itu ada depannya ada tempat untuk wudhu. Nah di tempat wudhu itu atasnya ada jendela. Jadi saya kalau baru pengen yang fresh gitu, saya ke kamar mandi terus ke ruang wudhu, buka jendela, rasanya masya Allah. Nah itu untuk ruangan. Terus saya mau cerita soal kenapa tentang soal pasien ini. Nah, jadi teman-teman, kenapa kok saya selalu bilang jaga kesehatan, jangan sampai sakit, pokoknya jangan sampai sakit ini. Kenapa? Karena sekarang pasiennya baru membeludak banyak banget. Jadi tadi saya sempat divisit dokter terus alhamdulillah dokternya baik, cerita gitu, ibu udah berapa hari, terus saya cerita gini dokter gitu. Ibu bejan loh bu, ini bu bisa masuk rumah sakit ini, dapat perawatan ini. Itu udah ibu bejo sekali, pas ibu masuk ada yang kosong. Kalau nggak ada yang kosong memang benar-benar nggak bisa dirawat. Jadi memang karena pasiennya itu membeludak. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak mengalami gejala sama sekali, OTG itu jelas nggak dirawat. Terus kalau cuman gejalanya demam, sakit tenggorokan kayak saya kemarin, terus sakit hidung kayak saya kemarin, kalau posisinya itu dia nggak sesak nafas, itu kalau posisi ke rumah sakit, bednya tidak ada, bednya tidak ada, itu akan disuruh isolasi mandiri. Dan saya jadi ngerasa gini, ada untungnya juga sih, alhamdulillahnya saya walaupun sakit tetap saya termasuk orang yang beruntung juga dapat pelayanan dari rumah sakit ini. Terus
ibu-ibu yang sebelah saya itu juga cerita kemarin, dia memang satu keluarga kena semua. Jadi anaknya, suaminya kena, terus beliau sendiri juga kena, terus dua anaknya juga kena. Jadi 4 orang. Suaminya itu sudah diisolasi di RSI Klaten karena memang gejalanya ya ada sesak nafas, oke, dirawat. Terus ketika ibu itu ke RSI, ibu itu jadi kayak tensinya tinggi. Terus pas ke RSI itu tidak diterima karena ruangan buat perawatannya isolasi itu udah penuh. Jadi aduh nggak bisa dirawat, akhirnya ibu itu tadi pulang sama anaknya. Jadi tiga pasien ini, tiga suspek ini, hmm, udah positif ya itu ya. Ya terus pulang lah. Terus beliau itu konsultasi karena tensinya tinggi, terus konsultasi sama dokter penyakit dalam, akhirnya dirujuk ke Tegalyoso. Jadi dan Tegalyoso dilalahnya kok ya pas ada bed kosong, akhirnya ibu tadi uh, bisa dirawat. Tapi tadi pas dokter visit itu ditanya, ibu memungkinkan nggak untuk rawat, untuk isolasi mandiri di rumah? Terus ibunya jawab, iya dokter, kayaknya bisa ini. Kalau tensinya udah nggak tinggi, ibu isolasi mandiri di rumah ya. Mohon maaf, ini bednya terbatas sekali. Terus tenaga medisnya juga terbatas, dokternya juga terbatas. Jadi untuk pasien-pasien yang maksudnya tidak ada penyakit bawaan, tidak sesek, tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, dimohon untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi itulah kenapa teman-teman, saya menyarankan jangan sampai sakit. Kalau sakit terus sampai isolasi mandiri di rumah itu repotnya luar biasa. Oh iya, nanti kalau isolasi mandiri sampai berapa hari? Ya sampai badannya ngerasa baik. Dan catatannya adalah badan ngerasa enak itu belum tentu swab, belum tentu sudah negatif juga. Jadi nanti setelah isolasi mandiri silahkan swab sendiri sampai negatif. Jadi tidak ada layanan untuk swab. Wah, padahal biayanya swab itu lumayan juga. Terus ya ibu tadi juga sekarang mungkin besok atau besoknya juga nanti akan pulang isolasi mandiri di rumah gitu teman-teman. Jadi tolong jaga kesehatan, benar-benar jaga fisik, jangan sampai sakit. Kalau misalnya ada tanda-tanda kemarin kayak yang saya bilang kemarin, ada masuk angin, terus ada sakit tenggorokan, sakit hidung, sakit kepala atau apa gitu, udah langsung cek aja. Jangan nunggu sampai parah dulu, udah langsung cek ke rumah sakit. Nanti rumah sakit menyarankan apa, ikuti aja. Karena saya juga kasihan, ya Allah, tenaga medisnya itu benar-benar terbatas banget, dan mereka itu datang hanya di jam-jam tertentu saja. Itu pun sibuknya luar biasa, masya Allah, ngurusi pasien ini, ngurusi pasien itu, nyuntik ini, nyuntik itu. Karena nyuntik itu benar-benar mesti pekerjaan tersendiri buat tenaga medis. Karena saya aja obat yang disuntik lewat infus ini ada 4. Terus obat yang disuntik lewat lengan ada 1. Terus yang diminum ada 5. Jadi sekali minum sekali pengobatan itu ada sekian obat itu. Bayangkan itu 3 kali. Jadi perawatnya itu harus nyuntik berapa kali, ngasih obat berapa kali. Nah seperti itu. Oke teman-teman, jaga kesehatan ya. Ya kalau sudah sehat tolong diedukasi lagi keluarganya, teman-temannya, tetap suruh jaga kesehatan. Karena apa, kadang-kadang kalau kita komunikasi sama orang yang sepuh itu dikandani itu agak ngeyel. Nah memang perlu strategi komunikasi yang khusus biar mereka itu tidak ngeyel. Tetap pakai masker, cuci tangan, hindari keramaian teman-teman. Karena ternyata dokter tadi cerita kalau klaster yang paling cepat untuk penyebaran memang keramaian itu di acara apa, misalnya acara nikahan, acara piknik, kumpul-kumpul itu benar-benar membawa resiko yang banyak banget karena OTG sekarang banyak banget. Oke gitu teman-teman, makasih. Ini saya masih di ruangan yang khusus, jadi saya tunggu dulu sampai sepi.
karena kalau pas nggak sepi itu perawatnya hilir mudik itu malah nggak bisa bikin video record apa-apa. Jadi udah jam setengah 11 terus perawat udah turun istirahat, semua pasien udah tidur, saya baru bisa rekam-rekam gitu. Maaf ya pakainya ini terus karena ini nggak lepas 24 jam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jaga kesehatan ya teman-teman, makasih.